Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus kembali menetapkan 2 orang tersangka baru, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 SD 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 135 orang saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, hari ini tim penyidik telah menaikkan status 2 orang saksi menjadi tersangka yakni SP selaku Direktur Utama PT RBT, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu, pada tahun 2018, tersangka SP bersama tersangka RA sebagai direksi PT RBT menginisiasi pertemuan dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah TB untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Dalam pertemuan itu, tersangka SP dan tersangka RA menentukan harga untuk disetujui tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian kegiatan ilegal tersebut disetujui dan dibalut oleh tersangka MRPT dan tersangka EE dengan perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Terbuka. Lalu tersangka SP dan tersangka RA bersama-sama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Pelaksana kegiatan ilegal tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh perusahaan boneka yaitu CVBJA, CVRTP, CVBLA, CVBSP, CVSJP, CVBPR, dan CVSMS yang seolah-olah di-cover dengan surat perintah kerja pekerjaan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan SHP mineral timah. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka SP dan tersangka RA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 21 Februari tahun 2024 SD tanggal 11 Maret tahun 2024. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang telah hadir dalam konferensi pers terkait dengan perkembangan terkini penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Untuk selengkapnya terkait dengan identitas tersangka, nanti dan modus operandinya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan Jampitsus. Kami silakan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suaranya sedikit berisik. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus kembali memeriksa 2 orang saksi yaitu Saudara SP dan Saudara RA, masing-masing selaku Direktur Utama PT RBT dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Untuk kepentingan pemeriksaan, keduanya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sekira tahun 2018 diduga saudara SP dan saudara RA dalam kapasitas selaku direksi PT RPT telah menginisiasi suatu pertemuan dengan pihak PT Timah yang dalam hal ini dihadiri oleh saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah dan saudara EE selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka untuk mengakomodir atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah, di mana sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dengan PT RPT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, dan untuk memasok kebutuhan biji timah selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu 7 perusahaan boneka: CV BCA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS, di mana untuk mengelabui kegiatannya dibuat seolah-olah ada SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah. Perbuatan para tersangka ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.